Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faras Ibnu Budianto dari kelas IF 404, dan pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan ujian tengah semester saya dengan dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer dengan judul Analisis User Interface pada aplikasi Tokopedia dalam alur checkout barang. Baik, selanjutnya. Deskripsi aplikasi. Nah, Tokopedia merupakan salah satu platform e-commerce yang terkenal di Indonesia. Tokopedia berfungsi sebagai situs jual beli online yang terlengkap. Tokopedia dapat digunakan untuk yang pertama, membeli barang secara online, dan yang kedua, melakukan berbagai pembayaran secara digital, contohnya seperti pembayaran token listrik, dan yang ketiga adalah mengakses berbagai promo dan fitur belanja. Baik, selanjutnya. Alur yang dianalisis. Di sini, alur yang saya analisis adalah alur pada checkout barang. Yang pertama adalah pilih produk. Kemudian selanjutnya, pilih varian dan jumlah produk yang akan dibeli. Kemudian alur selanjutnya adalah klik tombol beli langsung. Kemudian masuk ke menu checkout. Kemudian isi data alamat dan pilih metode pengiriman. Kemudian pilih promo dan metode pembayaran. Maka harga akan tertera. Harga yang tertera ini sudah termasuk dengan harga promo. Kemudian klik tombol bayar sekarang. Baik, selanjutnya analisis look. Nah, setelah saya melakukan analisis look yang dilihat dari sisi visual, pertama saya menemukan tombol bayar berwarna hijau dan jelas. Nah, tombol-tombol yang berada dalam Tokopedia itu berwarna hijau dan terlihat jelas, jadi tidak akan membingungkan pengguna. Dan yang kedua adalah rincian harga bercetak tebal dan mudah dibaca. Jadi rincian harga itu akan bercetak tebal dan pengguna akan mudah dalam membaca berapa harga yang akan dia bayar. Dan yang ketiga adalah tampilan promo jelas dan mudah dipahami. Nah, ini contohnya tampilan promo, ya, terlihat jelas dan mudah dipahami. Yang keempat, jarak antara kotak menu tidak terlihat dengan jelas. Di sini dapat kita lihat jarak antara menu promo dan menu pilih varian itu terdapat jarak yang kurang terlihat. Nah, jarak yang kurang terlihat ini memungkinkan untuk membingungkan pengguna baru. Baik, selanjutnya analisis field. Nah, di sini setelah saya melakukan analisis field, cara user berinteraksi yang pertama adalah scroll produk. Jadi cara kita memilih produk itu dengan cara scroll. Kemudian yang kedua, mengklik tombol, yaitu seperti tombol beli langsung, bayar sekarang, dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga, klik menu promo di halaman checkout untuk memilih promo yang akan kita gunakan. Kemudian memilih metode pembayaran yang telah disediakan. Nah, evaluasinya, sistem memiliki respon yang cepat saat tombol diklik. Kemudian terkadang terdapat loading yang lama saat pindah halaman. Dan yang ketiga, navigasi alur proses mudah dipahami. Baik, selanjutnya analisis error. Nah, setelah saya analisis, terdapat kasus yang dapat menyebabkan error, yaitu kasus tidak adanya konfirmasi ulang saat checkout. Saat memencet tombol bayar sekarang, yaitu tombol finalisasi dalam proses checkout, sistem langsung memproses pesanan tersebut tanpa adanya peringatan konfirmasi lebih lanjut, seperti apakah Anda ingin membeli barang ini. Nah, jenis error yang saya temukan adalah logical error, yaitu kesalahan pengguna. Dalam kesalahan pengguna ini, bisa saja pengguna salah klik tombol bayar ataupun tidak sengaja check out. Nah, kemudian analisis, sistem tidak menyediakan confirmation dialog. Dan yang kedua, tidak ada validasi ulang sebelum transaksi. Dan yang ketiga, berpotensi menyebabkan kesalahan pembelian.
Baik, selanjutnya evaluasi dan solusi. Baik, setelah saya evaluasi dan solusi, dampak bagi pengguna. Yang pertama, pengguna dapat melakukan pembelian secara tidak sengaja. Dan yang kedua, pengalaman pengguna akan kian menurun. Dan yang ketiga, pengguna dapat dapat merasakan kerugian finansial. Evaluasi, sistem masih kurang dalam pencegahan error. Dan yang kedua, sistem menganut prinsip langsung eksekusi tanpa dipastikan lagi. Nah, solusinya bagaimana? Di sini solusinya yang pertama adalah tambahkan pop-up konfirmasi sebelum eksekusi. Seperti pop-up konfirmasi dengan tulisan apakah Anda ingin melanjutkan pembayaran? Nah, dan yang kedua adalah berikan pilihan ya atau tidak soal saat pop-up berlangsung. Jadi saat ada pop-up konfirmasi, apakah Anda ingin melanjutkan pembayaran? Nah, di situ terdapat dua pilihan, ya atau tidak. Jika ya, maka proses akan dieksekusi lebih lanjut. Dan jika Anda pilih tidak, maka proses akan dibatalkan. Baik, selanjutnya. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan. Sistem ini memiliki tampilan UI yang menarik dan modern. Dan yang kedua, sistem mudah digunakan. Yang ketiga, navigasi alur proses itu jelas. Dan yang keempat, sistem memiliki banyak fitur. Nah, sekarang kekurangannya. Kekurangan yang pertama, tampilan awal itu terlalu ramai. Jadi banyak banget fitur-fitur yang kayak promo 616 atau apa. Selanjutnya yang kedua, yaitu jarak antara kedua menu di form checkout itu kurang jelas sehingga dapat membingungkan user baru seperti yang saya jelaskan tadi di analisis loop. Baik, selanjutnya kesimpulan. Dalam kesimpulan ini, saya mendapatkan 3 kesimpulan. Yang pertama, Tokopedia memiliki UI atau UX yang menarik perhatian pengguna. Dan yang kedua, sistem mudah digunakan untuk melakukan transaksi jual beli barang secara online. Dan yang ketiga, sistem perlu sedikit penyempurnaan di bagian tampilan dan finalisasi checkout. Finalisasi checkout itu maksud saya tadi, penambahan pop-up konfirmasi lebih lanjut. Baik, terima kasih. Jika terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.